Bang, emang benar pasal pemerasan di kasus Nikita Mirzani gugur atau dihilangkan? Saya jawab jujur ya guys. Tapi please ya jangan baper. Jadi kita boleh ngedukung Nikita Mirzani ya semaksimal mungkin. Tapi kita tetap harus realistis dan tetap pakai akal sehat guys. Jadi gini ya, di kasus ini kan pakai 3 undang-undang sekaligus ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian KUHP. Kemudian ada Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi di pasal-pasal yang digunakan dari Undang-Undang ITE ya dan Undang-Undang TPPU itu masih sama persis kayak waktu Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang berubah drastis itu adalah di KUHP-nya guys. Pasal 368 KUHP yang dulu menjadi pasal utama ya, sekarang berubah atau diganti jadi pasal 369 ayat 1 KUHP. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi memang ya guys, kalau dari bunyi pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan. Kemudian versus pasal 369 ayat 1 KUHP itu memang kalau secara bunyi dia beda guys. Tapi kalau dianalisa dengan metode penafsiran hukum, dua-duanya secara intisari dan esensinya itu sama, yaitu tentang adanya dugaan pemerasan. Jadi kalau di pasal 368 KUHP ya, fokus pembuktiannya itu untuk menemukan apakah si pelaku mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan ancaman atau ancaman kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ancaman hukumannya 9 tahun. Sedangkan di pasal 369 ayat 1 KUHP, fokus pembuktiannya adalah apakah si pelaku mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan melakukan ancaman membongkar aib atau rahasia atau mungkin mencemarkan nama baik. Nah, di pasal ini ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 4 tahun. Kemudian dengan dimasukkannya pasal 55 ayat 1 KUHP ya tentang penyertaan, artinya bisa jadi ya jaksa melihat ada peran pihak lain yang membantu atau bareng-bareng. Tapi pembahasan soal pasal 55 ini akan saya bahas di video yang lain. Jadi guys, pasal 368 KUHP memang dicoret ya, tapi dugaan pemerasannya itu tidak hilang, hanya diganti strategi hukumnya ke pasal 369 ayat 1 KUHP. Nah, fokus pembuktiannya berubah, tapi substansi dugaan pemerasannya masih ada. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita bahas bareng dengan akal sehat dan hukum yang objektif. Jadi dari kemarin banyak yang bertanya soal penerapan pasal 369 ayat 1 KUHP dalam kasusnya Nikita Mirzani ya, yang menyebutkan adanya unsur ancaman membongkar aib atau mencemarkan nama baik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Lalu muncul pertanyaan menarik ya, bagaimana kalau aib itu ternyata bukan fitnah tapi fakta? Saya akan menjawab dengan pendekatan hukum yang logis. Nah, dalam kasus ini kan seluruh pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum ya, termasuk pasal 369 ayat 1 KUHP dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Artinya ada kemungkinan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama atau melibatkan pihak lain. Bahasa sederhananya gini guys, ada potensi tersangka baru. Nah, disinilah muncul satu dugaan analisis yang menarik ya. Jika benar Nikita Mirzani mengancam akan membongkar aib ya, dan kemudian Reza Gladys membayar 4 miliar untuk menghentikan ancaman tersebut, maka jaksa harus jeli ya, jangan hanya melihat pada sisi pembongkar aib, tapi juga pada apa isi aib tersebut. Misalnya ya, kalau ternyata aib yang dimaksud adalah soal dugaan skincare ilegal yang tidak sesuai dengan izin BPOM ya, dan uang 4 miliar diberikan agar hal tersebut tidak dibuka ke publik, maka ini bisa berubah wajah guys. Uang itu bukan semata-mata hasil pemerasan, tapi bisa dianggap sebagai hasil kesepakatan diam-diam untuk menutupi perbuatan melawan hukum. Jadi dalam logika hukum ini membuka peluang untuk menyelidiki dua sisi ya. Apakah benar ada unsur pemerasan ataukah apakah uang itu bagian dari upaya bersama-sama menutupi pelanggaran hukum. Dan disinilah pasal 55 ayat 1 KUHP jadi sangat relevan di kasus ini guys. Karena pasal ini memungkinkan penyidik atau jaksa untuk menjerat orang lain yang turut serta dalam perbuatan pidana, termasuk yang menyuruh, membantu, atau sepakat dalam suatu rencana melawan hukum.
Jadi kesimpulannya, kalau aib itu fakta, maka bisa memperlemah unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Tapi bisa memperkuat indikasi bahwa ada kesepakatan menutupi pelanggaran hukum yang bisa membuka peluang tersangka baru. Semua kembali pada kecermatan jaksa dan hakim ya dalam membedah motif apakah alat buktinya relevan dan arah transaksi uangnya. Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau saya katakan ternyata setelah saya cermati lebih dalam ya, justru di dalam kasusnya Nikita Mirzani, penyidik dan jaksa itu cukup tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Kita fokus ke dua pasal utama guys, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bunyinya kurang lebih begini guys. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau aib agar orang itu menyerahkan barang atau uang dapat dipidana. Jadi secara garis besar ya, dua pasal ini punya substansi yang senada, yaitu pemerasan. Tapi senjatanya bukan pisau atau kekerasan fisik, melainkan ancaman membongkar aib, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi dari korban. Jadi korban menyerahkan uang itu bukan karena takut terluka, tapi karena takut martabatnya runtuh. Dan kalau kita telah guys, ini menjelaskan logika ya kenapa Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Karena mungkin ya bisa saja dia merasa akan hancur reputasinya sebagai dokter jika aib itu dibuka ke publik. Jika tadi saya mengatakan bahwa jaksa cukup tepat dalam menerapkan pasal kepada Nikita Mirzani, kemungkinan besar guys, saya akan mengatakan bahwa jaksa sangat idealis dan objektif kalau saja jaksa mau menggali lebih dalam. Sebenarnya nih, apa sih aib yang ditakuti Reza Gladys itu? Kalau ternyata ya ancamannya itu objeknya adalah skincare yang diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM, maka pertanyaannya bukan lagi cuma apakah Nikita Mirzani memeras, tapi juga guys, apakah Reza Gladys menyembunyikan tindak pidana lain? Kenapa? Ya karena kalau yang ternyata ditutupi itu adalah pelanggaran hukum guys, maka penyerahan uang 4 miliar itu bisa ditafsirkan sebagai bukan hasil dari pemerasan, tapi hasil dari pemufakatan diam-diam untuk menutupi kejahatan. Dan ini membuka pintu ya untuk menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. Tapi tentu saja dalam perkara yang lain ya. Nah, di sini jaksa bisa mendalami ya sebenarnya apakah Reza Gladys hanya korban murni dari dugaan pemerasan, ataukah justru Reza Gladys adalah pihak yang aktif membayar agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ingat ya, kita semua pasti punya aib guys. Tapi kalau aib itu melawan hukum ya, dan seseorang membayar supaya aib itu tidak terbongkar, maka unsur pemerasan patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan justru ini adalah transaksi haram ya secara diam-diam. Atau dalam istilah hukum itu pemufakatan jahat guys untuk menyembunyikan pelanggaran. Jadi guys, ini bukan sekedar Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tapi tentang bagaimana kita memahami hukum, logika, dan kebenaran secara menyeluruh. Kira-kira kalau teman-teman jadi jaksa penuntut umum di kasus ini, apakah yang akan kalian gali terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada hal yang sangat mengejutkan buat saya setelah kasus Nikita Mirzani naik ke P21, kemudian masuk ke tahap 2. Artinya berkasnya lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, status Nikita Mirzani kini resmi sebagai terdakwa ya, bukan lagi tersangka. Yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian pasal kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Setelah ini tentunya teman-teman, yang paling bikin saya kaget itu adalah perubahan pasal yang didakwakan. Sebelumnya pasal utama yang digunakan adalah pasal 368 KUHP, yaitu tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan. Tapi setelah P21 dan masuk tahap 2, pasal ini tidak lagi digunakan sebagai pasal utama.
Jadi sebagai gantinya, jaksa kini mendakwakan beberapa pasal yang berbeda ya, yaitu pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan bahkan pasal 3 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP guys. Artinya analisa kita selama ini di video-video sebelumnya terbukti benar dan hampir akurat ya. Pasal 368 KUHP sulit diterapkan di kasus ini. Kenapa? Karena unsur pemerasan dalam pasal 368 itu harus mengandung ancaman atau ancaman kekerasan. Sekarang mari kita kupas satu persatu pasal-pasal barunya ya. Pasal pertama yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jadi pasal ini relatif baru ya guys, dan masih belum banyak digunakan. Intinya adalah soal pemaksaan atau ancaman secara elektronik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Ini bisa mencakup chat, email, DM, dan sebagainya. Jadi tantangan pasal ini harus ada bukti bahwa ancaman itu benar-benar menekan psikis atau moral ya, bukan cuma kalimat keras atau tuntutan biasa. Nah selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Ini mirip dengan pasal 368 tapi sedikit lebih longgar karena tidak mewajibkan ancaman kekerasan. Hanya ancaman pada pencemaran nama baik atau harta ya. Tapi tetap saja unsur ancaman harus jelas dan terukur. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya. Yaitu ini pasal tentang pencucian uang, biasanya terkait dengan kasus-kasus korupsi, narkoba, atau penipuan masif. Unsur utamanya adalah adanya uang hasil tindak pidana yang kemudian disembunyikan atau disamarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah uang yang Nikita terima itu benar-benar hasil tindak pidana? Ini kan masih diuji ya. Kalau belum ada putusan pengadilan yang ingkrah atas tindak pidana asalnya ya, yaitu pasal pemerasan, pasal TPPU bisa dikatakan prematur ya. Nah, perubahan ini bukan hanya bentuk strategi hukum dari JPU ya, tapi juga menunjukkan bahwa jaksa tidak yakin 100% dengan pasal 368 KUHP. Mereka mencoba pendekatan berlapis, Undang-Undang ITE, KUHP, dan bahkan TPPU untuk mengamankan proses penuntutan. Tapi di sisi lain ini membuka ruang pembelaan yang lebih besar guys, karena semakin kompleks pasal, semakin banyak celah untuk diuji di pengadilan. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini karena ini bukan hanya tentang Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tapi juga bisa menjadi presiden penting bagi siapa saja yang berurusan dengan transaksi digital, kontrak online, dan pernyataan keras di media sosial.